Ini adalah Huawei Watch Fit 3, smartwatch yang punya daya tahan baterai bisa sampai 10 hari lebih, bahkan kaya akan fitur pemantauan kesehatan, support Android dan iOS, serta sangat nyaman dan cocok untuk pemakaian 24 jam. Dan semua itu bisa dibungkus Huawei ke dalam sebuah smartwatch yang tipis dan juga ringan. Ya, dengan harga di 2 jutaan, apa saja yang perlu kalian pertimbangkan sebelum beli smartwatch ini? Simak reviewnya ya. Huawei Watch Fit 3 ini merupakan penerus dari Huawei Watch Fit 2 yang sudah pernah kami review di tahun 2022 ya. Jam ini ditunjukkan untuk kalian yang butuh jam pemantauan kesehatan, tapi bisa dipakai juga untuk berbagai situasi baik formal maupun non formal. Huawei mengatakan bahwa seri Watch Fit 3 ini juga merupakan jembatan antara Band 9 atau Band 9 dan juga Watch GT 4 series. Ada orang yang merasa Huawei Band 9 ini terlalu sederhana, tapi kalau Watch GT4 terlalu besar dan harganya juga masuk ke kelas premium. Nah, kalau kalian juga merasa seperti itu, kalian bisa mempertimbangkan Huawei Watch Fit 3 ini. Ukurannya lebih kecil daripada GT series, tapi fiturnya lebih lengkap dibandingkan Band seriesnya. Bahkan beberapa fitur dari GT series juga disematkan di sini, seperti Sleep Breathing Awareness, Pulse Wave Arrhythmia Analysis, dan lain-lain. Oke, kita lihat isi paket penjualannya. Pertama ada unit smartwatch, lalu ada kabel Pogo Pin untuk charging, dan ada paket dokumen. Ya, sederhana. Nah, untuk desain body jamnya ini merupakan yang model kotak nih, seperti ini nih ya. Untuk varian warna ada banyak dan material strapnya juga beda-beda. Ada yang black dengan strap karet dan frame jam juga warnanya hitam. Selain varian black, warna frame-nya itu silver ya. Ada yang green dengan strap karet. Ada white dengan strap karet, tapi untuk variannya ini ada sedikit beda di bagian tombol crown-nya yang punya aksen warna merah. Kemudian ada yang pink dengan strap karet. Ada grey dengan strap kain nilon dengan mekanisme velcro, dan menariknya yang ini juga punya tombol crown warna merah. Terlihat unik aja jadinya nih ya. Nah, kalau yang sering kena basah-basah, kami lebih menyarankan ambil strap yang karet. Kalau yang ngincar kenyamanan dan fitting yang lebih fleksibel dengan lingkaran pergelangan tangan kalian ya, versi velcro ini lebih asik, bisa pas terus gitu. Dan untuk opsi warna terakhir itu ada yang white leather. Yang ini material strapnya adalah leather atau kulit sintetis. Nah, kalau kita lihat sisi bodinya, di kanan ada tombol untuk workout, lalu ada lubang mikrofon untuk menjawab telepon. Kemudian di sebelahnya ada tombol crown yang berfungsi sebagai tombol home atau untuk membuka list aplikasi, serta bisa juga diputar untuk navigasi. Tentunya di bagian atas dan bawah ada bagian untuk strapnya ya, dan strapnya ini bisa dicopot pasang. Cukup dengan menekan bagian yang ini aja nih ya, gampang kan? Untuk sisi kiri jamnya terdapat grill speaker untuk kita mendengarkan suara telepon yang masuk. Untuk dimensi, panjang 43,2 mm, lebar 36,3 mm, dan ketebalannya ada di 9,9 mm. Untuk bobotnya tanpa strap itu hanya sekitar 26 gram saja. Sedangkan kalau dengan strap yang nilon ini sekitar 34 gram. Jadi tetap terhitung cukup tipis dan ringan ya. Mungkin kalau strap karet akan sedikit lebih berat, tapi mestinya nggak terlalu jauh beda lah, nggak berasa. Desain seperti ini membuat Watch Fit 3 ini sangat cocok untuk dipakai 24 jam. Dipakai tidur pun tetap nyaman harusnya. Untuk layar, ini adalah layar 1,82 inci AMOLED display, 77,43% screen to body ratio. Resolusinya adalah 480 x 408 pixel. Refresh rate-nya 60 Hz. Untuk brightness-nya dijanjikan bisa mencapai 1500 nits. Dan udah dilengkapi dengan fitur auto brightness yang dimungkinkan karena adanya ambient light sensor di smartwatch ini. Jadi untuk kebutuhan outdoor, layarnya udah sangat-sangat mencukupi. Always on display ada di sini. Masuk aja ke setting watch face, lalu akan terlihat menu AOD-nya ya. Nah, mari kita bahas pairing-nya. Ini dicoba dengan Android ya. Pertama-tama scan dulu QR code yang ada di box-nya ini untuk bisa mendownload dan menginstal aplikasi Huawei Health. Tapi saat kami menguji smartwatch ini, kami masih menggunakan yang versi beta ya ini ya, karena awal banget memang. Versi finalnya akan rilis setelah produk ini rilis juga tentunya. Jadi harap maklum kalau di dalam Huawei Health-nya masih terlihat ada kode-kode yang mengindikasikan bahwa ini belum versi final. Bagi yang pakai iPhone, caranya juga sama kok prosesnya, tinggal scan aja. Atau bisa juga download Huawei Health lewat App Store. Versi terbarunya nanti akan dirilis setelah produk ini launching. Setelah instalasi selesai, kita masuk ke mode pairing. Ada dua cara nih, kita bisa lewat scan barcode yang ada di jam atau langsung aja connect lewat
Huawei Health-nya. Karena saat jam ini menyala, aplikasi Huawei Health bisa langsung mendeteksi model smartwatch-nya. Jadi kita tinggal klik aja model smartwatch ini, maka smartphone dan smartwatch akan bisa langsung terhubung. Sisanya tinggal ikuti saja instruksinya, pencet next, terus aja ya. Intinya mudah kok prosesnya. Nah, setelah proses pairingnya selesai, kita sudah bisa menggunakan smartwatch-nya ini ya. Untuk pengoperasiannya kita bisa swipe ke atas untuk lihat notifikasi, lalu swipe ke bawah untuk membuka menu quick settings. Kemudian swipe ke kiri untuk melihat fitur kebugaran tubuh seperti heart rate, stress, SpO2, step, sleep score, dan sebagainya. Lalu swipe ke kanan untuk akses Huawei Assistant. Di sini kita bisa masang menu weather dan shortcut untuk music. Kemudian untuk akses ke menu utamanya kita bisa tekan tombol crown-nya aja. Nah, di bagian menunya ini kita bisa mengakses berbagai fitur ya, mulai dari fitur workout records, activity records, sleep, dan masih banyak lagi. Tapi intinya berbagai fitur kebugaran seperti heart rate, SpO2, stress tracking, breathing exercise, bahkan pulse wave arrhythmia analysis pun ada di sini. Fitur ini berfungsi untuk menganalisa detak jantung kita dan memberikan peringatan kalau detak jantung kita tuh tidak normal. Sebelumnya fitur ini hadir eksklusif di Huawei GT4 dan sekarang tersedia juga di Huawei Watch V3. Fitur tadi merupakan bagian dari fitur TrueSync 5.5 yang ada di Huawei Watch V3 ini ya. Huawei mengklaim kalau TrueSync 5.5 ini lebih akurat dalam tracking heart rate dan SpO2 ketimbang versi sebelumnya. Selain itu, Huawei untuk pertama kalinya menghadirkan fitur True Sleep 4.0 di smartwatch yang satu ini. Dengan fitur ini kita bisa memantau tidur kita sendiri secara lebih akurat. Kita bisa cek total durasi tidur kita, berapa kali kebangun, deep sleep-nya berapa lama, dan lain-lain. Lalu di sini juga ada sleep breathing awareness untuk mendeteksi napas kita normal atau enggak saat kita sedang tidur. Lanjut ke fitur-fitur olahraganya. Di sini Huawei menyediakan 102 mode workout yang bisa kita gunakan. Secara default, menu pilihan untuk olahraga yang muncul ada run, walk, cycle, swim, jump rope, elliptical, rower, dan other. Kalau kita scroll terus ke bawah, kita akan menemukan menu custom untuk menambahkan opsi workout lainnya. Ada banyak pilihannya di sini. Bahkan e-sports juga ada di sini. Nah, buat kalian yang suka jogging, Huawei Watch V3 ini juga punya fitur mode track run yang berfungsi untuk melacak performa lari kita sesuai di track larinya sehingga data yang dihasilkan tuh lebih akurat. Fitur ini juga berfungsi untuk pelacakan rute, sharing rute, bahkan sampai eksplorasi jalur baru dengan fitur keselamatan. Yang paling menarik, Huawei Watch V3 ini memiliki fitur buat kalori management dan weight management yang namanya Stay Fit yang datanya langsung diinput di Huawei Health. Fitur ini sih cocok ya buat kita yang sedang lagi dalam program diet, yang lagi bulking, lagi cutting supaya membantu mencapai goals kita. Aplikasi Stay Fit ini akan terkoneksi dengan Huawei Health di mana kita bisa tahu jumlah kalori defisit dari kalori intake dari makanan yang kita konsumsi dan kalori yang terbakar dari workout kita. Selain itu, Huawei Watch V3 ini juga memiliki ketahanan terhadap air hingga 5 atmosfer atau 5 atm. Jadi aman kalau mau dibawa berenang. Tentunya masih ada fitur-fitur lain dari Huawei Watch V3 ini seperti Weather 2.0 yang juga bisa digunakan untuk melihat fase bulan, pasang surut, dan kapan waktunya matahari terbit dan tenggelam. Kemudian ada fitur Intelligent Menstrual Cycle Management. Ini tentunya untuk kaum hawa ya. Tentunya ada fitur Quick Reply juga nih untuk SMS dan bisa untuk WhatsApp juga. Nah, untuk menjawab telepon seluler juga bisa ya. Output speaker ada di sisi kiri. Mikrofon untuk menjawab ada di sisi kanan. Jika dirasa suara kurang keras, kita bisa juga mengatur volumenya dengan memutar tombol crown-nya aja. Mudah ya. Untuk WhatsApp call, optimalisasinya tuh sayangnya berbeda ya untuk tiap smartphone. Kemudian di sini juga ada flashlight yang banyak pilihan warnanya, music control, dan banyak lagi fitur lainnya yang memang kalau dibahas nih akan bikin video jadi panjang banget nih sebetulnya. Yang jelas, fitur-fitur ini sudah terbukti berfungsi baik bahkan sejak Watch Fit sebelumnya. Nah, kapasitas baterai smartwatch ini adalah 400 mAh dan diklaim mampu bertahan sampai 7 hari untuk mode standar dan bisa 10 hari untuk long lasting mode. Oke, kita uji dulu. Tes pertama kita uji dengan setting defaultnya terlebih dahulu dan tidak ada yang kami utak-atik di setting jamnya. Untuk detailnya kurang lebih seperti ini ya. Always on display tidak aktif, fitur raise to wake aktif, brightness mode ada di mode auto, sleep untuk layar adanya di auto, dan health monitoring hampir aktif semua kecuali sleep breathing awareness. Nah, untuk notifikasi bisa kita setting lewat Huawei Health dan untuk pengujian pertama kita pakai Gmail, WhatsApp, dan Instagram aja. Nah, dalam setting seperti itu, 1 hari pengujian baterai berkurang sekitar 9%. Jadi estimasinya baterai bisa bertahan sesuai dengan klaim Huawei ya, bisa 10 hari, bahkan mungkin bisa lebih. Dari dulu jam tangan Huawei emang terkenal dengan daya tahan baterainya yang mantap bener, dan ternyata V3 ini juga punya baterai yang mantap. Kemudian kita lakukan tes kedua yang kondisi pemakaiannya lebih berat. Always on display-nya aktif, sleep breathing awareness-nya aktif, notifikasi dari berbagai sosial media kita aktifkan. Jadi
kondisinya seperti ini tuh satu hari bisa habis baterai sekitar 18-20%, dan kalau dipakai sampai habis baterai bisa bertahan sekitar 5 hari. Ini hasil yang luar biasa mengingat bodinya ini tipis dan baterainya ada di 400 mAh. Sebagai gambaran, di smartwatch lain yang populer baterai 2-3 hari udah habis itu terhitung wajar. Malah ada yang nggak nyampe 2 hari kan? Nah, untuk charging, Huawei mengklaim kalau Watch Fit 3 ini bisa di-charge sampai 100% dalam waktu 60 menit alias 1 jam. Dan dalam pengujian memang terbukti kurang lebih sekitar 1 jam untuk dari kosong sampai penuh. Untuk konektivitas dia pakai Bluetooth versi 5.2 dan NFC tersedia tapi hanya untuk varian warna grey yang nilon dan white yang pakai leather aja. Fungsi NFC di sini terbatas untuk akses card aja, belum bisa untuk pembayaran. Tapi ini udah unik, ini udah membuat banyak orang mencari smartwatch-nya Huawei. Lalu untuk OS dia pakai Harmony OS versi 4.2.0. Dan untuk harganya, Huawei Watch Fit 3 ini akan dibanderol di kisaran 2 jutaan dan dapat gratis TWS Huawei FreeBuds SE2. Huawei Watch Fit 3 ini akan resmi dijual tanggal 21 Mei nanti, dan Huawei juga bakal ngerilis Huawei Free Clip warna beige dengan bonus Huawei Band 8. Lalu ada Huawei Watch GT4 41mm green color yang dapat bonus TWS Huawei FreeBuds SE2 di hari yang sama. Dan ini bisa dibeli secara online dan offline di official store Huawei. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, varian warna grey ini menggunakan strap model kain nilon plus velcro, sedangkan varian warna yang sisanya itu pakai karet. Pastikan kalian paham plus minusnya masing-masing bahan ya, seperti yang udah kita bahas tadi. Kemudian dia punya fitur NFC, tapi memang untuk akses card, belum bisa untuk pembayaran. Tapi udah lumayan sih sebetulnya. Lalu entah kenapa, nggak semua varian warnanya punya fitur NFC, cuma grey dan white leather aja yang punya. Kemudian walaupun opsinya belum selengkap smartwatch yang harganya 5-6 jutaan ke atas, setidaknya udah ada beberapa aplikasi yang bisa ditambahkan di sini. Nah, kalau yang satu ini lebih ke urusan preferensi ya. Desainnya ini lumayan mirip dengan Apple Watch SE. Ini bisa jadi ada yang suka, bisa jadi ada yang nggak suka. Kalau kalian pengguna iPhone dan ingin mencari smartwatch yang siluetnya menyerupai Apple Watch dengan harga yang terjangkau, ya bisa jadi ini adalah pilihan yang menarik. Kan support iOS juga dia. Dari sisi kelebihan, nah kalau menurut selera kami sih, kami suka dengan desainnya. Desainnya sangat stylish, terlebih lagi untuk varian warna yang punya aksen merah di tombolnya. Lalu dia punya fitur-fitur pemantau kesehatan yang ada di Watch GT series, tapi dengan bodi yang jauh lebih tipis dan lebih ringan, nggak terlalu bulky aja gitu ya. Kemudian daya tahan baterainya ini luar biasa awet. Udah support Android dan iOS. Ini menarik ya. Fitur-fitur kesehatannya juga cukup lengkap. Menu pilihan olahraganya juga melimpah di sini. Opsi watch face-nya juga sangat banyak. Sensor-sensor yang cukup lengkap di sini. Bahkan ambient light sensor untuk auto brightness juga udah ada di sini, dan dia punya NFC. Dia bahkan punya GPS di sini. Lalu, rating water resistance-nya adalah 5 ATM. Jadi bisa dibawa berenang di kolam renang. Aman ya. Dan dia ini nyaman banget digunakan untuk keseharian. Bahkan saat tidur juga nyaman ya. Memang cocok untuk pemakaian 24 jam non-stop. Nah, menurut kami smartwatch yang satu ini bisa jadi solusi untuk kalian yang mengincar smartwatch yang kaya fitur tapi nggak suka jamnya ukuran besar. Dan kalau kalian budgetnya belum nyampe ke GT series, ini juga jadi opsi yang menarik karena harganya yang jauh lebih murah. Yang buat smartwatch ini cukup sulit dilawan kompetitornya ada di baterainya, super awet. Baterai merupakan faktor yang sangat penting untuk membeli smartwatch ya, karena kalau baterai cepat habis dan habisnya di kondisi yang sangat kita butuhkan, fitur-fitur apapun yang ada di dalamnya akan jadi sia-sia, ya nggak? Pada akhirnya kita bisa bilang good job untuk Huawei. Ini memang jam yang sangat keren. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.